بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
يا ويلتى ليتني لم أتخذ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Muyassar, di mana pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan bab yang terakhir. Bab yang terakhir dari pembahasan zakat. Dan insya Allah setelah ini kita akan masuk pada pembahasan as-siyam terkait dengan masalah puasa. Pembahasan yang terakhir dalam pembahasan zakat ini adalah fi ahli zakah, golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Siapa mereka dan apa saja kriteria sehingga seseorang itu dikatakan berhak menerima zakat. Yang kita maksud di sini adalah zakat harta secara umum. Adapun zakat fitri atau zakat fitrah, maka para ulama atau sebagian para ulama membatasi bahwa zakatul fitr atau zakat fitrah itu peruntukannya hanya diberikan kepada fakir miskin saja, ya. Bagaimana dalam hadis, ya, dikatakan bahwa zakatul fitr itu adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Nah, maka yang dimaksud dengan orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum yang dimaksud adalah zakat harta yang telah kita bahas, mulai dari zakat emas dan perak, zakat perdagangan, ya, zakat pertanian, ya, zakat binatang ternak dan seterusnya. Siapa mereka? Ya. Di sini dikatakan ahluz zakah humul mustahiquna laha wa humul asnafus thamaniyah. Jadi ada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan mengatakan innama. Dalam bahasa Arab kata innama itu menunjukkan pembatasan. Jadi dibatasi, tidak boleh keluar dari apa yang akan disebutkan oleh Allah orang-orang yang menerima zakat itu. Innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah atau zakat itu peruntukannya diberikan kepada lil fuqara, kepada fakir, orang-orang fakir, jamak dari kata fakir.
Ya. Siapa itu al-fuqara? Dalam kitab ini dikatakan yang dimaksud dengan al-fuqara adalah wa huwa man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu, orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa yang bisa menutupi kebutuhannya. Ya, jadi sama sekali dia tidak memiliki sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, itu disebut fakir. Wa hajata man ya'ul, begitu pula kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya, istri, anaknya, keluarganya. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini dikategorikan sebagai orang fakir, yang sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib ia tanggung, anak, istri, orang tua, dan seterusnya. Min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskan, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ya, kebutuhan pokok, ya, sandang, pangan, dan papan. Ya, itu merupakan kebutuhan asasi yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Bi alla yajida syai'an aw yajida aqalla min nisfil kifayah. Jadi sama sekali dia tidak mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan yang ia butuhkan, di mana kebutuhan itu bersifat asasi, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Atau, nah ini definisi berikutnya, atau au yajida aqalla min nisfil kifayah, dia mempunyai penghasilan, dia mempunyai pendapatan, tapi pendapatannya dan penghasilannya itu kurang dari setengah kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini dikategorikan masuk dalam kategori fakir. Ya. Nanti akan berbeda dengan miskin. Ya. Ya, jadi katakanlah orang tersebut kebutuhan normalnya, kebutuhan asasinya setiap bulan umpamanya dihitung 3 juta umpamanya, 3 juta. Dia punya penghasilan cuma 1 juta sebulan. Maka orang ini dikategorikan orang fakir, ya, karena kebutuhan normalnya itu 3 juta, sementara dia hanya mampu mendapatkan 1 juta. 1 juta itu kurang dari setengah. Maka dikategorikan orang ini masuk dalam kategori fakir, atau sama sekali dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian di sini dikatakan wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi sanatan kamilah. Orang fakir yang seperti ini itu dari harta zakat diberikan, ya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan selama 1 tahun. Ya. Idealnya zakat seperti itu. Ya. Tidak bersifat insidentil. Ya. Jadi kalau ada orang fakir, itu harusnya diberikan zakat itu apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Jadi seperti kita katakan tadi, kalau dalam 1 bulan dia butuhkan 3 juta, sementara penghasilannya cuma 1 juta, berarti setiap bulan dia butuh diberikan zakat 2 juta. 2 dikali 12 bulan, berarti berapa itu? Diberikan 24 juta. Nah, itu baru zakat. Itu yang idealnya. Jadi orang miskin yang seperti, atau orang fakir yang seperti itu diberikan apa yang menjadi kebutuhannya selama 1 tahun. Ya, jangan cuma dikasih 1 juta, 2 juta, itu habis dalam waktu yang cepat. Kita berharap dengan diberikannya, ya, biaya kehidupannya selama 1 tahun, kita berharap dia dapat menggunakan dana itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kita harapkan setelah itu, ya, dia bisa minimal tidak lagi mendapatkan zakat untuk tahun
depan karena dia sudah bisa ya memanfaatkan dana itu atau harta zakat itu untuk menghidupi kehidupan sehingga dia bisa mendapatkan ya penghasilan yang cukup dan tidak lagi mengalami kekurangan. Ya, jadi itu idealnya ya. Idealnya memang zakat itu bagusnya dikasih 1 tahun full. Ya. Makanya sekarang ada ijtihad ya bahwa zakat itu dijadikan zakat produktif. Ya, jadi orang miskin itu tidak dikasih ikan, tapi dikasih pancing. Ya. Karena kapan dikasih ikan keenakan biasanya. Ya. Nah, dikasih pancing supaya dia bisa bekerja. Ya, diberikan modal. Ya, meskipun itu dari harta zakat, itu sebagian ijtihad sekarang. Nah, yang dengannya dia bisa berusaha sehingga kalau modelnya seperti itu, insya Allah jumlah orang miskin itu dapat atau jumlah orang fakir itu dapat dikurangi setiap tahun. Tapi coba, ya, cuma diberikan 500.000, 1 juta, dia akan tetap bertahan, ya, dalam posisi kefakirannya, kemiskinannya. Ya. Jadi tidak ada masalah meskipun yang dikasih itu tidak banyak, tapi produktif. Itu jauh lebih baik daripada harta zakat itu diberikan kepada banyak orang tapi tidak mengeluarkan seseorang dari ya garis kemiskinan atau garis kefakiran. Nah, maka sebenarnya tuntunan yang tepat itu, yang ideal, bahwa zakat itu diberikan kepada seseorang itu apa yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya selama sanatan kamilah. Sana kamilah itu 1 tahun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal masakin. Al masakin jamak miskin. Ya, bentuk jamak dari kata miskin. Miskin jamaknya masakin. Wa huwa man yajibu nisfa kifayati au aktsar minan nisf. Jadi orang yang mempunyai penghasilan setengah atau lebih dari kebutuhan pokoknya. Jadi seperti tadi kita katakan, kebutuhan pokoknya atau kebutuhan asasinya setiap bulan itu 3 juta. Dia cuma dapat 1.500.000, berarti sudah sampai setengah. Atau di atasnya sedikit, 1 juta atau bahkan sampai 2 juta, tapi tidak cukup 3 juta, ya, setengah atau lebih, maka dikategorikan orang ini masuk dalam kategori miskin. Jadi orang miskin itu dari sisi pengertiannya, dari sisi mustahik zakat, keadaannya masih lebih baik daripada fakir, ya. Jadi kalau digandengkan antara fakir dan miskin, maka sebenarnya fakir itu lebih sulit kehidupannya dibandingkan orang miskin, ya. Makanya dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Khidir, ya. Ketika Khidir melobangi perahu itu, apa kata Khidir? Ammas safinatu fakanat limasakin. Ya, sesungguhnya perahu itu milik orang miskin. Jadi orang miskin punya perahu. Ya. Orang miskin punya perahu. Di sebagian tempat, ya, contohnya di Arab Saudi, ya, biasanya setelah sholat ada yang berdiri di depan, ya, dia minta donasi. Saya punya utang, saya punya ini, ya, saya punya tanggungan ini. Biasanya begitu, ya. Biasanya mereka kebiasaan mereka itu minta-minta setelah sholat di depan jamaah, biasanya habis sholat Jumat juga. Ya. Kemudian setelah itu mereka duduk di pintu, ya. Orang biasanya kasih sedekah, ya. Tapi pas pulang dia bawa mobil, bawa mobil. Jadi kita bilang, masya Allah,
minta-minta tapi pulang bawa mobil. Ya. Artinya ya, dia miskin. Karena katakanlah seperti di Saudi Arabia itu, punya mobil itu bukan ukuran kekayaan orang kaya. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, orang miskin itu siapa? Orang miskin itu adalah man yajidu nisfa kifayati au aksar minan nisf. Ya, jadi dia mempunyai penghasilan setengah atau lebih daripada setengah, tapi tidak cukup. Jadi kalau kebutuhan seseorang itu 3 juta, kebutuhan normalnya setiap bulan, dia cuma penghasilannya 2 juta, maka dikategorikan orang itu adalah orang miskin, berhak mendapatkan zakat. Ya. Ya, di sini bahkan dicontohkan kaman ma'ahu mi'ah wa yahtaju ila mi'atain. Kebutuhannya adalah 200 sementara dia cuma mendapatkan 100. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati am. Sama dengan fakir miskin, diberikan harta zakat sejumlah apa yang menjadi kebutuhannya selama satu tahun. Ya, nah itu seperti itu. Ya, efektifnya dan idealnya zakat itu diberikan secara langsung apa yang dapat menutupi kebutuhannya untuk atau selama 1 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'amilina 'alaiha. Al 'amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja untuk zakat, amil zakat. Siapa mereka? Al 'amiluna 'alaiha jama' amil. Jadi al 'amiluna itu jamak dari kata amil. Amiluna itu jamaknya. Ya, tunggalnya itu amil. Siapa itu amil? Wa huwa man yab'atsuhul imam li jibayatis sadaqat. Adalah orang yang diutus oleh imam, oleh hakim, oleh pemerintah, ya, li jibayatis sadaqat, untuk mengambil atau mengelola harta zakat. Jadi memang tugasnya dia untuk jibayah sadaqat. Ya, dulu namanya al-jabi. Jabi itu artinya menjemput, mengambil harta zakat itu. Ya. Nah, jadi salah satu fungsi, ya, nah, salah satu fungsi daripada fungsi imamah, fungsi pemimpin dalam Islam itu adalah mengatur atau menunjuk orang-orang yang mengatur atau menghitung dan mendistribusikan zakat. Ya. Kemudian fayu'tihil imam ma yakfihi muddata dhahabihi wa iyabihi walau kana ghaniya. Maka imam, ya, imam atau pemimpin itu, pemerintah itu memberikan kepada orang yang ditunjuk itu, selama dia bertugas untuk mengelola zakat, itu diberikan, ya, dari harta zakat, ya, harta zakat walau kana ghaniya, meskipun orang itu sebenarnya orang kaya. Jadi katakanlah dia orang kaya, tapi dia ditugaskan untuk mengelola harta zakat, untuk menjemput zakat, menghitung zakat. Maka untuk pekerjaan itu, selama dia bekerja untuk itu, maka imam, ya, pemimpin itu mengambil dari harta zakat dan diberikan kepada orang ini, meskipun pada asalnya orang itu adalah orang kaya. Jadi tidak ada masalah, amil itu orang kaya tidak ada masalah, tapi berhak untuk mendapatkan harta zakat. Ya. Kenapa? Li'annal amila qad farraga nafsahu li hadzal amal, karena sang amil itu telah, ya, telah menyisihkan seluruh waktunya untuk kerja ini, karena tidak semua orang bisa bekerja untuk itu. Ya. Ya. Tidak semua orang bisa bekerja untuk mengambil harta zakat. Ini bukan pekerjaan mudah ini. Ya. Kenapa bukan pekerjaan mudah jadi amil itu? Karena kita masuk pada wilayah yang sangat privasi. Ya. Harta itu kan ada dua. Harta itu ada dua. Harta zakat itu ada dua. Harta yang zahir
dan harta yang tidak harta yang nampak, harta zakat yang nampak, dan harta zakat yang tidak nampak. Kalau harta zakatnya berupa hewan ternak, itu tidak ada masalah karena kelihatan. Ya, kita langsung bisa menghitung. Oh, 40 kambingnya. Berarti berapa ekor zakatnya? 40 ekor kambingnya. Berapa zakatnya? 1 ekor. Ya, 5 ekor untanya. Berarti zakatnya berapa? Berapa zakatnya? Sudah lupa ya pelajaran zakat. 5 ekor untanya, orang memiliki 5 ekor, sudah genap 1 tahun. Berapa zakatnya? 1 ekor? 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta. Nah, ya. Nah, itu harta zahir, harta yang nampak, yang bisa kita lihat. Makanya mudah dihitung. Orang punya kebun kurma, kelihatan kan kurmanya pada saat panen. Oh, masya Allah, kurmanya sekian. Makanya dulu ada namanya kharas, al-khars itu ada orang-orang yang ahli. Dia sudah lihat kurma, dia sudah tahu ini beratnya sekian. Ya, sejak zaman Nabi ada orang-orang yang seperti itu. Ya, namanya kharas. Ya, jadi dia sudah bisa melihat, oh ini ditaksir sekian ini, berarti zakatnya sekian. Nah, itu harta yang zahir. Tapi masalahnya adalah harta yang kedua, harta yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu apa? Emas. Ya. Apalagi uang di tabungan. Itu kan sensitif. Ya. Kita saja mau ke bank, sekarang ini bank tanya berapa rekeningnya, dikasih tidak informasi itu sama bank? Bank merahasiakan betul, ya, nasabahnya. Jadi sampai kepada orang yang berhak atau yang wajib zakat itu bukan persoalan yang mudah. Makanya amil zakat itu diberikan dari harta zakat apa yang menjadi kebutuhannya dalam proses mengelola harta zakat itu, karena memang pekerjaan ini pekerjaan yang membutuhkan perjuangan. Bukan pekerjaan yang mudah jadi amil zakat itu. Amil zakat itu bukan hanya orang duduk di kantor zakat. Ya, ini ada orang wiz ini. Ya. Jadi bukan hanya sekedar duduk di kantor kemudian nanti orang bayar zakat, tidak seperti itu. Dulu Rasulullah tidak seperti itu caranya. Rasulullah memang sengaja mengutus, kamu pergi ke sana, engkau hitung semua siapa yang wajib zakat. Jadi daftar orang yang berzakat itu sudah ada. Kemudian diminta, ditagih, didatangi. Nah, itu baru namanya amil. Makanya dikatakan amil, memang bekerja untuk zakat. Ya. Kalau duduk-duduk di kantor, ya masih belum jadi amil yang sebenarnya. Ya, jadi harus memang bekerja, mencari, ya, menghitung dan seterusnya. Di sini dikatakan, ya, kenapa dia diberikan zakat? Karena memang dia sudah menyisihkan waktunya untuk bekerja, ya, untuk mendapatkan zakat. Ya. Maka di sini dikatakan wal amiluna hum kullu man ya'malu fi jibayatiha. Amil, dikatakan amil adalah setiap orang yang bekerja untuk menjibayah, mengambil, menjemput zakat, wa kitabatiha, juga merekap, menuliskan, mencatatkan, ya, mencatatkan, ya, zakat, wa hirasatiha, bahkan menjaga harta zakat itu, ya, menjaga harta zakat itu, wa tafriqiha, begitu pula mendistribusikan harta zakat itu kepada orang-orang yang berhak. Maka fungsi daripada amil ini fungsi strategis. Kerjanya adalah mengelola harta zakat itu mulai dari pengambilan sampai pendistribusian. Nah, ini yang ketiga, ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Siapa itu muallafah qulubuhum? Ini yang keempat, golongan yang keempat. Al muallafah qulubuhum wa hum qaumun yu'tauna zakah. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat,
ta'lifan liqulubihim 'alal islami in kanu kuffara, sebagai bentuk agar mereka tertarik masuk ke dalam Islam kalau status mereka adalah orang kafir, non muslim. Jadi ada orang kafir, kita sudah lihat bahwa orang kafir ini, ya, non muslim ini, itu sudah mulai tertarik dengan Islam, sudah mulai, ya. Oh, ya. Maka diberikan harta zakat supaya lebih tertarik lagi untuk segera masuk ke dalam Islam. Itu namanya mu'allafa qulubuh. Bukan orang kafir yang kita ketemu di jalan langsung Anda orang kafir, kasih zakat. Tidak. Yang memang sudah ada tanda-tanda ketertarikannya kepada Islam. Diberikan zakat agar dia tertarik untuk segera masuk ke dalam Islam. Ya. Ya, karena tidak bisa dipungkiri, harta itu memang menjadi daya tarik tersendiri, tidak bisa dipungkiri. Ya, jadi diberikan harta itu supaya dia merasa bahwa ya ini saya diberikan sesuatu oleh orang Islam yang dengannya saya diajak untuk masuk ke dalam Islam. Ya, harta itu masya Allah, ya, itu dapat menarik orang. Makanya Rasulullah SAW sejak awal itu berdakwah itu dengan harta. Ya, kadang Rasulullah panggil makan orang-orang kufar Quraisy itu, kemudian setelah itu didakwai, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa harta itu memang sesuatu yang sangat menarik. Makanya digunakan untuk, ya, sebagai ta'liful qulub, sebagai cara kita untuk menarik orang untuk masuk ke dalam Islam. Itu kalau dia kafir. Itu yang pertama. Ya, in kanu kuffaran wa tasbitan li imanihim in kanu min di'afil iman al mutahawinina fi ibadatihim. Atau kalau dia sudah masuk Islam, ya, tapi masih lemah, ya, masih lemah, keimanannya masih lemah, masih apa istilahnya, masih labil, ya, masih labil, ya, ibadahnya juga masih ya belum sempurna, ya, kalau dia sudah masuk Islam, tapi masih perlu dikuatkan, maka boleh diberikan lagi harta zakat kepada mereka agar mereka lebih, ya, dapat menguatkan keimanan dan agar mereka ini dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, itu yang kedua. Jadi mu'allafa qulubuhum itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, dia orang kafir, non muslim, diberikan harta zakat agar lebih tertarik masuk ke dalam Islam. Atau dia sudah masuk Islam, itu juga mu'allaf. Ya, mu'allaf. Ya. Tapi kalau sudah dia masuk Islam dan dia sudah sudah konsisten, multazim dalam Islam, sebenarnya tidak bisa lagi disebut sebagai mu'allaf. Kita ini kadang, oh siapa itu mu'allaf, padahal dia sudah jadi ustadz. Itu bukan mu'allaf lagi. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam, kemudian masih perlu dikuatkan. Itu mu'allaf. Itu yang diberikan harta zakat. Tapi kalau dia sudah lama dalam Islam, sudah istiqomah dalam Islam, meskipun asalnya non muslim, maka tidak lagi disebut mu'allaf. Nah, ini yang kedua. Auli targhibi dzawihim fil Islam. Atau bisa saja diberikan harta zakat itu kepada seseorang, ya, katakanlah dia kepala suku. Ya. Kalau diberikan harta zakat kepada orang itu, ya, orang-orang yang berada di dekatnya itu juga rame-rame masuk ke dalam Islam. Itu juga bisa, itu masuk dalam kategori mu'allafa qulubuhum. Itu yang ketiga, ya. Atau yang keempat, au talaban lima'unatihim au kaffi adahum. Ada orang kafir yang kita butuhkan pertolongannya, ya. Dia kafir dan kita tidak harapkan dia masuk ke dalam Islam, tapi kita butuh keberadaannya untuk tetap, ya, karena kita butuh pertolongan. Atau dia
orang yang dapat menahan atau dapat menghilangkan sebuah kemudaratan dari kaum muslimin. Maka meskipun dia kafir, tapi diberikan harta zakat agar kemudaratan itu tidak dirasakan oleh kaum muslimin. Nah, maka ini juga masuk dalam kategori mu'allafah qulubuhum. Boleh diberikan orang tersebut itu dari harta zakat. Nah, ini bentuk-bentuk mu'allaf disebut mu'allaf qulubuhum. Ini yang keempat. Yang kelima, wa fir riqab. Wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Siapa riqab? Jama' raqabah. Wal muradu biha al abdul muslim awil amah yushtara min mali zakah wa yu'taq. Jadi dia itu statusnya budak, baik laki-laki ataupun wanita, diberikan harta zakat agar tuannya mau memerdekakan budak itu. Maka ini disebut dengan wafir riqab, atau au yakunu mukataba, atau yakunu mukatab. Jadi jenis-jenis budak itu dalam kitab-kitab fikih ada bermacam-macam. Ada budak yang memang sepenuhnya budak, maka bisa diberikan harta zakat agar dia dibebaskan dari perbudakan. Atau mukatab. Siapa itu mukatab? Mukatab itu dia memang sudah berjanji kepada tuannya, saya akan berusaha untuk memerdekakan diri saya. Jadi setiap dia punya harta dia berikan kepada tuannya. Jadi diberikan harta zakat itu agar segera dia dibebaskan oleh tuannya. Itu namanya mukatab. Karena tentunya kalau dia berstatus budak, maka tindakan-tindakannya itu terbatas. Dia tidak bisa melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Maka dalam Islam itu dianjurkan untuk memerdekakan budak. Nah, maka salah satu bentuk penghargaan bahwa tidak mengapa diambil dari harta zakat itu diberikan kepada budak-budak yang dengannya dia dapat memerdekakan dirinya, sehingga dapat beribadah, melaksanakan tanggung jawabnya secara sempurna. Nah, sekarang tidak ada budak, maka apakah wafir riqab ini sudah tidak ada? Di sini dikatakan wa kadzal asirul muslim yufakku minal a'da min mali zakah. Ini boleh diberikan kepada tawanan muslim, artinya orang Islam yang ditawan oleh musuh. Jadi kalau ada peperangan, kemudian musuh berhasil menawan, menangkap orang Islam, kemudian ditawan, maka kalau pihak musuh itu mempersyaratkan tebusan tertentu dalam jumlah harta tertentu, maka harta itu boleh diambil dari harta zakat untuk menebus tawanan orang Islam itu, orang Islam yang ditawan itu. Nah, ini para ulama mengatakan seperti itu, karena sekarang budak itu sudah tidak ada. Kemudian yang keenam, di sini dikatakan wa fir riqabi wal gharimin. Al-gharimun. Siapa itu? Jama' gharim. Wa huwal madin, yaitu orang yang berutang. Allazi tahammala dainan min ghairi ma'siyatillah, yang menanggung utang di mana utangnya itu bukan peruntukannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi ada orang berutang, tapi utang itu yang dia ambil utangnya itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dia utang, ini utangnya untuk apa? Judi. Nah, maka tidak boleh dikasih harta zakat itu orang yang seperti itu. Jadi utang dalam rangka bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, orang yang menanggung utang seperti ini, maka boleh diberikan harta zakat untuk menutupi dan membayarkan utangnya. Itu satu. Baik untuk dirinya ataupun untuk perkara yang dibolehkan dalam Islam. Seperti apa? Seperti kalau kita ingin mendamaikan dua kubu yang bertikai. Dua kubu yang bertikai. Kemudian mereka
ketika akan didamaikan perlu untuk diberikan uang. Ya, pihak ini diberikan uang, kemudian pihak yang satu diberikan uang agar mereka bisa berdamai, diberikan harta. Maka boleh diberikan kalau dia berutang gara-gara itu, ya, orang berutang gara-gara mendamaikan. Dia orang kaya, tapi dia berutang gara-gara untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Maka ini boleh diberikan harta zakat untuk menutupi utangnya, ya. Nah, ini masuk dalam kategori al-gharim. Ya. Ya, meskipun pada hakikatnya dia adalah orang kaya. Nah, kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah. Ya. Siapa itu fi sabilillah? Di sini dalam kitab ini dikatakan al-guzatu fi sabilillah al-mutatawwi'una alladhina laysa lahum ratibun fi baitil mal. Mereka itu adalah orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sukarela, di mana mereka itu tidak mendapatkan gaji dari baitul mal. Jadi kalau prajuritnya itu sudah dapat gaji bulanan, itu tidak berhak lagi dapat zakat. Yang dimaksud al-fisabilillah di sini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah secara sukarela, bukan orang-orang yang memang diberikan gaji untuk, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayu'tawna minaz zakah sawa'un akanu aghniya am fuqara. Jadi tanpa melihat status mereka, apakah mereka orang fakir atau orang kaya, selama mereka berjihad secara sukarela, berjuang secara sukarela, maka diberikan kepada mereka harta zakat. Ya. Itu yang ketujuh. Nah, fisabilillah ini yang banyak dikembangkan atau yang banyak diluaskan maknanya oleh sebagian para ulama. Jadi memang para ulama terbagi menjadi beberapa dalam masalah fisabilillah ini. Ada yang meluaskan semua hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin itu masuk dalam kategori fisabilillah. Jadi kalau ada seorang dai yang diutus ke satu daerah, ya, kemudian dai itu tidak mendapatkan apa-apa meskipun di kampungnya dai itu orang kaya, ya, boleh tidak diberikan harta zakat untuk membiayai fisabilillah, ya, masuk dalam kategori. Sebagian mengatakan, nah, ini masuk fisabilillah, ya. Atau penuntut ilmu yang dia memang fokus untuk menuntut ilmu, dia tidak memikirkan apa-apa kecuali untuk menuntut ilmu, ya. Sementara menuntut ilmu itu perlu biaya, beli buku, makanan buat, ya, maka boleh. Sebagian para ulama ini masuk dalam kategori fisabilillah, karena menuntut ilmu itu juga bagian daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang meluaskan makna itu dan ada yang hanya mengkhususkan kepada para mujahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, yang berhak menerima zakat adalah ibnus sabil, ya, ibnu as-sabil wa banis sabil, ya. Siapa itu ibnus sabil? Ibn itu artinya anak, as-sabil itu jalan, jadi anak jalanan. Nah, ya. Ya. Itu letter lainnya itu ibnun, itu kan anak, as-sabil itu jalan, jadi anak jalanan, ya. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud ibnus sabil itu adalah al-musafir al-munqati an baladihi alladhi yahtaju ila mal. Seseorang yang musafir di tengah perjalanan kehabisan bekal, ya, kehabisan bekal, sementara dia butuh untuk bekal itu agar sampai ke tempat tujuan atau kembali ke kampung halamannya. Maka itu yang disebut dengan ibnu sabil, ya, bukan orang yang anak jalanan, ya. Jadi ibnu sabil itu adalah seorang musafir, ya, yang kehabisan bekal dalam
perjalanannya, supaya dengan harta zakat itu dia bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, para jamaah sekalian, coba perhatikan ayat ini baik-baik. Ya. Innamas sadaqatu li. Ada kata lam di situ, li. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum. Untuk 4 orang ini Allah menggunakan kata li. Li itu menunjukkan kepemilikan. Jadi sesungguhnya zakat itu diberikan kepemilikannya secara penuh kepada fakir, kepada miskin, kepada orang amil, ya, dan kepada orang mu'allaf. Artinya apa? Kalau diberikan harta zakat 1 juta, boleh tidak dia beli pakaian? Orang miskin atau orang fakir, boleh tidak dia beli pakaian? Boleh. Boleh tidak dia beli makanan? Boleh. Boleh tidak dia beli kendaraan? Boleh. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan li. Li itu kepemilikan. Ini harta sudah diserahkan ke Anda bebas. Silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Itu li. Tapi coba 4 berikutnya itu pakai kata wafi fi. Ya, wafi riqab, bukan li lagi tapi fi. Maka kata fi itu hanya membatasi untuk tujuan yang sama dengan apa yang disebutkan. Jadi kalau ada orang yang berutang dikasih harta zakat, dia pergi beli makanan, boleh enggak? Orang yang berutang, dia diberikan zakat karena dia berutang. Tapi ketika dia dapat harta zakat, dia tidak bayar utangnya. Dia pergi apa? Dia pergi ke mall. Tidak boleh. Ya. Jadi itu bedanya. Maka ayat ini luar biasa, dakik sekali, sangat teliti sekali. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk 4 golongan yang pertama itu kepemilikannya sifatnya bebas. Anda mau gunakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, karena memang berbeda-beda kebutuhannya. Tapi kalau untuk 4 golongan setelahnya itu tidak boleh, peruntukannya terbatas hanya untuk tujuan itu. Seperti Ibnu Sabil, dikasih uang zakat untuk beli tiket, untuk supaya dia melanjutkan perjalanannya. Tapi dia tidak beli tiket, dia beli baju, dia beli apa, maka tidak boleh, haram hukumnya. Ya, ini makanya itu harus jelas. Ya, maka ketika harta itu diberikan, zakat itu diberikan, itu diperjelas. Ini kita berikan kepada siapa dan peruntukannya untuk apa. Ya, ini tugasnya amil zakat untuk menjelaskan itu. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Ini masih ada tersisa. Jadi perlu 1 kali pertemuan lagi sebelum kita masuk kepada fikih puasa ya. Jadi ada orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Kalau ini kan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tapi ada orang-orang juga yang tidak boleh menerima zakat. Ya, tidak boleh menerima zakat. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Misal Ustaz kita sudah sampai memangnya apa dan keluarkan zakat misal 85 gram emas, perlu 85 juta. Kita sendiri ingin mengelolanya, kita sendiri ingin mengeluarkannya. Misal kita tahu ada orang fakir, dia fakir, miskin, kita bagus kan, kita ini sudah efektif. Kalau orang berhutang Ustaz, orang berhutang sama kita dan kita tahu memang dia berhutangnya untuk kebutuhan keluarganya, ada beberapa waktu tidak bisa membayar, apakah kita mengeluarkan zakat ke orang yang kita hutang ini? Kita juga seperti Ustaz, misal kita kasih uang sekian, terus sekalian kita petikan Ustaz, gitu. Tapi dari harga zakat dari kita yang kita berikan. Masya Allah. Ketiga Ustaz, terakhir, misal ada orang Ustaz yang baru dapat hidayah, dia tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya tanya ini sebenarnya sudah sampai nisab tapi dia tidak keluarkan zakatnya. Bagaimana cara dia bertobatnya atau cara dia mengeluarkannya? Apakah dia harus mengkodok dari waktu yang dia
tahu kapan waktunya, dia sudah bisa 5 tahun yang lalu itu sudah stop, dia tidak keluarkan zakatnya. Juga dia tidak tahu Ustaz, kira nominalnya berapa, tapi sampai nisab. Ya. Jadi bagaimana patokan nominalnya sampai dia keluar? Ya. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Zakatnya dia kasih ke fakir, dia kasih. Ya, boleh tidak zakat itu diberikan langsung oleh orang yang berzakat, tidak lewat amil zakat? Secara konsep Islam sebaiknya zakat itu diberikan kepada amil. Kenapa? Karena supaya distribusinya itu bisa merata dan lebih bagus. Itu alasannya. Dan memang sejak dahulu sunnahnya itu kita berikan ke amil. Ya, jadi ada orang-orang yang memang, kalau kita alhamdulillah ada lembaga-lembaga zakat. Ya, ada WIZ. Ya. Nah, kepada mereka lah kita, itu idealnya supaya distribusi zakat itu merata. Ya, jadi karena kalau langsung person bisa saja semua akhirnya bayar zakat ke person itu. Akhirnya orang miskin yang lain, mustahik yang lain itu tidak mendapatkan bagian. Itu hukum asalnya. Tapi boleh, tidak ada masalah kalau kita ingin memberikan secara pribadi langsung, ya, karena kita tahu, apalagi kalau dia masuk dalam kategori kerabat kita, kerabat dekat. Yang kita khawatirkan kalau diberikan ke amil nanti tidak tercover. Ya, maka boleh, karena berzakat kepada kerabat itu pahalanya 2. Selain pahala zakat, dia dapat pahala silaturahim. Ya, maka lebih afdal diberikan kepada kerabat kita yang berhak menerima zakat, dan dia bukan orang yang kita tanggung. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu. Tapi hukum asalnya kita tegaskan lagi bahwa sunnahnya, tuntunannya kita ini berzakat lewat amil zakat. Ya, amil itu ada memang kerjanya untuk itu. Ya, agar zakat kita ini didistribusikan dan pembagiannya bisa merata. Kemudian yang kedua, ada orang yang kita berutang kepada kita, kemudian kita wajib zakat, kita kasih harta kita kepada dia. Ini Anda berutang, ya, silakan nanti bayarkan dari utang ini namanya hilah. Ya, sebenarnya tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena pada hakikatnya, ya, ya, harusnya kalau orang itu berutang kepada kita, dan dia berada dalam kondisi sulit, maka ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Apa yang pertama? Indhar. Jangan dulu putihkan. Indhar. Diberikan ke wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berutang itu berada dalam kesulitan, maka kasih dia tempo lagi, kasih dia waktu sampai dia mendapatkan kemudahan. Sampai dia dapat kemudahan untuk melunasi utangnya. Kemudian kata Allah, wa anta saddaqu, engkau bersedekah. Maksudnya sedekah bukan antum kasih dia uang untuk bayar utang, bukan. Maksudnya apa? Utangnya itu antum ikhlaskan, ya sudahlah, saya sedekahkan, apa yang saya berikan itu diputihkan. Itu lebih afdal, meskipun itu sunnah. Makanya ada sunnah yang lebih afdal dari perbuatan wajib, yaitu memutihkan. Nah, itu yang dimaksud, bukan harta karena kita wajib zakat itu kita kasih ke dia, akhirnya uangnya kembali. Ini sama dengan apa? Seorang suami memberikan harta zakat kepada istrinya yang wajib dia nafkahi. Sudah akhir bulan, saya wajib zakat, daripada kemana-mana saya kasih istri saja sebagai zakat, padahal kewajibannya bukan zakat, nafkah. Iya. Nah, itu kira-kira pendekatannya seperti itu.
Kalau tidak ada kesepakatan itu tidak ada masalah, ya. Tapi kalau utangnya cuma sama kita, tidak ada utangnya sama yang lain, itu yang umpamanya dia muflis ya, masuk dalam kategori orang bangkrut. Orang bangkrut itu berutang di mana-mana, sementara asetnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Maka kita kasih utang tanpa mempersyaratkan, ya, bayar utang, tapi jangan ke saya, itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Lama tidak bayar zakat. Maka kalau dia bisa hitung, dia perkirakan saja berapa kira-kira, pakai pendekatan saja. Pendekatan kira-kira berapa harta zakatnya, dan dia keluarkan 2,5%. Ya, jadi untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Ya, dia perkirakan. Kalau dia tidak tahu pasnya, dia perkirakan saja. Ya, dan kita nasihatkan kepada orang yang seperti itu banyak-banyak sedekah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah itu menutupi apa yang menjadi kewajibannya untuk berzakat. Wallahu a'lam. Keluarkannya dalam satu waktu. Boleh satu waktu, boleh dalam waktu yang berbeda. Ya. Cukup ya? Langsung 3 pertanyaan jadi. Masih ada? Iya, silakan. Kita ketika Ramadan di Saudi, Ustaz. Zakatnya bayar di mana, Ustaz? Di Indonesia? Zakat fitrah atau zakat? Zakat fitrahnya, Ustaz. Zakat fitrah. Bisa nggak di Saudi atau di Indonesia? Kata para ulama, sebagusnya zakat fitrah itu diberikan di mana kita berada. Di mana kita berada. Jadi kalau antum karena kita ingin melihat, sebenarnya insidentil ya, zakat fitrah itu insidentil. Maksudnya agar kaum muslimin itu merasakan kebahagiaan di hari Idul Fitri. Maka semua orang yang berada di dekat kita, kita ingin lihat mereka bahagia. Cuma masalahnya kalau di Saudi Arabia ini bagi jamaah umrah atau ini, antum biasanya tidak tahu siapa orang miskin di sana. Iya. Biasa banyak di luar yang Ayo minta tapi ya, maka kalau dalam kondisi seperti itu, wallahu a'lam, mungkin lebih afdal diberikan di negara kita, di negeri kita, karena mungkin keadaannya masih jauh lebih sulit. Apalagi kalau ada kerabat-kerabat kita yang dekat dengan kita yang membutuhkan, ya. Tapi hukum asalnya sebenarnya kata para ulama, kita berzakat di mana kita berada. Ya, kita berada. Oke. Terakhir. Masih perlu dikuatkan. Iya, masih. Tidak apa-apa, dikasih lagi harta zakat. Ya, dikasih lagi harta zakat. Ya, kemudian dikuatkan supaya dia kuat. Ya. Jadi pekerjaan sampingan. Pagi harinya dia jadi pedagang di pasar, sore harinya jadi diberikan sesuai dengan kadar kerjanya, ya, kadar kerjanya. Jadi dilihat berapa, ya, jadi sebenarnya itu dia lebih mirip kepada upah, ya, kepada upah atas kerja yang dia lakukan. Meskipun dia punya pekerjaan, meskipun dia orang kaya, ya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bentar atau sekarang? Oh ya. Saya kira demikian, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.